Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya beri tepuk tangan dulu buat mantan juri kita, Raditya Dika. Pengkhianat. Lucunya tuh mungkin di sana, tapi asal lo tahu di sini kompetisi sesungguhnya, Dit. Raditya Dika. Dia ini seneng banget ngehina orang yang lebih jelek daripada dia. Dan salah satu korbannya adalah ini nih. Uchiha Sasuke. Enggak. Andika Sasuke. Ya emang sih Radit tuh emang lebih ganteng dibandingin Andika. Tapi asal kalian tahu Radit itu otaknya gesrek. Ini buktinya nih. Dit, gini ya Dit ya. Dit, gini Dit. Gue mau nanya. Apa faedahnya minum kopi pakai helm? Mungkin Radit ini punya fobia yang amat tinggi gitu. Jadi dia fobia sama ibu-ibu yang naik metik. Jadi takut disalip gitu. Raditya Dika. Dan asal kalian tahu ya, Radit ini orangnya nggak peduli. Bahkan sama pacarnya dia tuh nggak peduli. Ini buktinya. Lihat ya. 4 kali foto, 4 kali ceweknya Radit senyum, 4 kali Radit gak senyum. Ini entah keluarganya Radit ada yang diculik, gue juga gak tahu makanya dia sedih. Gue gak tahu. Harusnya Radit tuh mikir loh, mikir. Cewek lo itu udah ngehargain lo, ngajakin fotonya duduk, gak berdiri. Sekalinya berdiri pun jadinya gini. Tuh, ceweknya masih nyilangin kaki karena dia gak pengen Radit kelihatan lebih rendah daripada dia. Dit, coba kalau cewek lo gak mikirin lo Dit, pasti nanti jadinya gini Dit. Nih. Makan tuh, makan. Tuman. Radit itu harusnya mikir, kayak Cak Lontong, kata Cak Lontong bilang, harusnya Radit tuh mikir. Radit itu punya cewek cantik, diajakin foto sama cewek cantik, harusnya senyum lah. Dit, lo harusnya ngehargain cewek lo. Lo boleh cemberut, lo boleh gak ada ekspresi kecuali lo fotonya sama Dana. Nih. Sorry Dan. Ya. Ya itulah Raditya Dika. Dan gue semakin yakin kalau Radit ini emang gak beneran sayang sama pacarnya. Dia ini gak romantis. Mungkin kalau setiap malam ceweknya ngucapin gitu. Met bobo sayang, emot titik 2 bintang. Radit ngebalesnya, met bobo emot titik 2 bintang 1, 2, 3 pagar. Dan asal kalian tahu ya. Ini fakta nih, Radit itu suka sama daun muda. Radit itu suka sama kimcil. Urusan cantik mah belakangan. Yang penting muda, Nasar juga kalau lebih muda dari dia di DM. Radit. Makanya nih ya, Radit ini gue kasih tahu, beda umurnya sama pacar yang sekarang 10 tahun. 10 tahun beda pacar sama ceweknya yang sekarang. Bisa lo bayangin kan? Mungkin Radit ini emang naluri om-omnya udah ada dari kecil. Ini buktinya nih. Tuh. Radit. Tampak seperti duda anak 3 bukan? Raditya Dika, Allahu Akbar. Makanya jangan kaget kalau nanti Radit putus dari ceweknya yang sekarang, pacaran sama yang lebih muda, pacaran sama anak SMP. Dan jangan kaget juga kalau nanti kalian ngeliat Radit tiap siang parkir mobil depan sekolahan gitu kan. Parkir mobil, ada anak SMP lewat, Radit nurunin jendela mobilnya sampai full, harus sampai full ya soalnya gak kelihatan. Harus sampai full. Sampai full, terus anak ceweknya lewat gitu dipanggil, halo cantik, udah pulang sekolah ya? Yuk sini temenin om karaokean. Gue Kevin Ramadan, terima kasih.
Astagfirullah, tadi ada muka itu Dana, astagfirullah. Boleh lihat fotonya si Dana. Ya coba lihat Foto itu. Sadana Agung tadi ya, yang diedit ya, mana? Ya Allah, kayak ikan di laut dalam gitu. Ya Allah. Sumpah aneh banget ya. Cuman gue sih menurut gue agak banyak yang salah. Yang pertama mungkin ekspresi gue tuh terlihat dingin di sebelah cewek gue. Tapi kalian harus berhati-hati sama cowok-cowok yang terlalu mengumbar kata cinta. Karena biasanya laki-laki yang terlihat terlalu sayang tuh menyembunyikan perasaan bersalah karena dia diam-diam selingkuh. Jadi mending kayak gue, mukanya biasa aja tapi dalam hati gue dalam untuk dia. Moga-moga kamu dengar ya Sherina, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, menurut gua pendidikan itu adalah bagaimana cara kita menghargai sebuah proses, bukan cuma menilai sebuah hasil. Makanya gua dari dulu gak pernah setuju sama yang namanya UN. Soalnya gara-gara UN, pelajar tuh jadi menghalalkan segala cara demi namanya lulus. Di Banten, masyarakatnya itu pelajar ya bela-belain datang ke makam kiai, nyareat, nyari wangsit. Bahkan sampai ada yang tidur di makam. Ini lulus enggak angin duduk. Lagian gini loh, apa manfaatnya dengan kalian tidur di makam? Emang nanti mayatnya bakal bangun terus ngasih tahu kalian gitu? Besok ujian kimia nomor 1 sampai 10 jawabannya B semua. Sumpah lu? Sumpah. Kalau bohong mati dah gua. Yang mbah kan udah mati mbah. Belum, ini baru gladi resik. Gitu mungkin. Dan ini loh, pelajar itu ya tugasnya memang buat belajar, menuntut ilmu. Sesuai dengan program pemerintah. Wajib belajar 12 tahun. Cuman ada yang gua ganjel di sini. Menurut gua ada yang ganjel gini. Sekolah kan gak semuanya 12 tahun. Gini loh, SMA itu ada yang namanya program akselerasi. Jadi sekolahnya cuma 2 tahun. Jadi wajib belajar mereka ya cuma 11 tahun. Dan STM ada yang sekolahnya itu 4 tahun. Jadi wajib belajar mereka 13 tahun. Apakah yang 11 tahun dan 13 tahun ini dianggap tidak mendukung pemerintah? Kan enggak. Harusnya pemerintahnya aja yang dirubah. Jadi programnya jadi gini. Wajib belajar, yang penting lebih dari 10 tahun. 11 oke, 12 pas, 13 mantap. Yang penting jangan 9, modalnya belum dapet. Gak percaya, cek IG kita sis. Gitu. Harusnya gitu. Dan gini loh, pemerintah juga gak menjelaskan wajib belajar 12 tahun ini sebenarnya kita belajar apa. Gini loh ya, gua berdiri di panggung sebesar ini, gua nih nganggep ini gua belajar. Belajar jadi seorang stand up comedian profesional. Apakah gua harus 12 tahun jadi finalis di Suci? Kan enggak. Kalau misalkan gue harus 12 tahun jadi finalis di Suci nih ya, mungkin kejadiannya gini, gue selesai stand up, di komen. Iya Gebi, iya Pak D, ini Panji Gap kata. Ya kan kalau udah 12 tahun jadi Pak D juga mas. Enggak Gap, gini Gap, gue ada salah satu penilaian buat lo. Lo tuh lucu, yang lo bawa ke atas panggung juga gak usang. Tapi sayang, durasi lo over. Kita cuma nyediain 5 menit, lo 12 tahun. Lo mau stand up apa nyicil KPR? Lihat Gap Balai Sarbini, tinggal kita berdua Gap. Kan miris ya. Dan ditambah gini, sekarang kita kalau pengen menerima sebuah pendidikan, kalau kita pengen menerima semua ilmu, ya kita datang ke sekolah. Karena sekolah adalah lembaga pendidikan formal. Cuman sayangnya sekarang gini, sekolah itu sekarang fungsinya udah berubah dimanfaatin sama pelajar. Pelajar datang ke sekolah bukan buat menuntut ilmu tapi buat pamer. Pamer dandanan mereka. Datang ke sekolah, baju dikeluarin, dikecilin, celana dikecilin. Gua waktu sekolah dandanan biasa aja. Gua yang penting cuma pakai seragam, atribut lengkap. Ada nama, lambang OSIS sama bekas keringat. Udah. Bahkan saking totalitasnya gue ya, di sini ini ada bekas kerak keringet tau gak lo yang kuning gitu. Bahkan udah membentuk batuan sedimen gitu. Jadi kalau diginin tuh kreces. Tapi yang lebih parah adalah dandanan siswi-siswi ceweknya. Kalau datang ke sekolah itu mereka tuh bajunya dimodif, dikecilin. Baju dikecilin jadinya gini, set.
lambang OSIS yang tadinya kotak jadi fish A. Rok dipotong, sekalinya mereka tampil berhijab pun, kondenya sampai sini. Apa faedahnya konde sampai sini? Bawaan ya, gue kalau ngeliat cewek kayak gini pengen gue samperin kondenya terus gue bilang, mbak, paha 2 sayap 1 ya. Drive thru. Iya KFC. Gitu, udah kayak mikrofon KFC coy. Dan gini loh, anak-anak ini mungkin gak mikirin kalau mereka tuh ya, coba berkaca di kampung, di Serang, masih ada orang yang pergi sekolah jalan kaki sampai 12 kilo. Enggak, 12 kilometer. Itu betis mereka tuh berotot. Bahkan otot betisnya punya otot lagi. Tukang beca aja kalau ngeliat dia ngerasa tersisih. Ya Allah gedean betis dia. Mendingan jual lem Korea dah. Saya Gibi Ramadan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat seorang pedangdut idola saya. Boleh? Terima kasih udah tepuk tangan buat pedangdut idola saya, Rita Sugiarto. Rita, Bunda Rita, Bunda Rita. Iya. Gitu. Dan gini, temanya malam ini dangdut. Jujur gue di sini penuh dengan kesedihan ya. Dangdut itu selalu dicap sebagai musik yang rendahan dan kampungan. Gue sebagai penikmat dangdut sedih. Gue berdiri di sini mencoba mewakili Bina Jaringan Kesejahteraan Pedangdut. Kalau disingkat biji kedut. Biji mata, maksudnya biji mata. Gini loh, dangdut itu sebenarnya musik yang berkelas. Kenapa? Karena dangdut itu punya alat musik khas, yaitu apa? Gendang. Gendang ini punya daya yang magis tau gak lo? Dan gendang ini sama dangdut ini gak bisa dipisahkan. Kayak Batman dengan Robin, Upin dengan Ipin, Rudy dengan Hoirudin. Ya. Nyatu banget. Dan gue ulang ya, gendang itu punya daya yang magis. Dia itu bisa ngerubah lagu apapun jadi dangdut hanya dengan 4 ketukan aja. Meskipun lagunya itu sulit. Mau dicoba? Lagu siapa yang sulit di sini? Lagu siapa ya? Lagu siapa mbak? Hah? Lagu Mas Panji? Gue bilang kan yang sulit bukan yang orang gak tahu. Tolonglah. Kita coba aja kalau misalkan lagunya Isyana. Isyana Saras 008. Iya. Enggak, Saraswati ya. Kan lagunya kan kayak gini. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Air. Isyana naik ke bahu penonton. Air. Hei. Bendera slang dikobarin. Lo bayangin Isyana kayak gitu. Manjat rijing. Wow. Kasian banget kan Isyana. Dan dangdut itu identik banget sama yang namanya nyawer. Dangdut itu gak bisa lepas dari yang namanya nyawer. Tapi yang bikin gue sedih adalah kita nih para penyawer dianggap melakukan tindakan yaitu satu, buang-buang duit. Gue kasih tahu ya, kami tuh nyawer bukan buang-buang duit. Kami tuh tujuannya satu, berbagi. Biar apa? Biar UMR biduan naik. Terima kasih. Asal kalian tahu ya, biduan itu sekali manggung cuma dibayar 250.000. Ini sama HP Cina aja malahan HP Cina. Nih gue takut kalau biduan minta naikin harga, orang lebih milih ngundang HP Cina. Lo bayangin dangdutan ngundang HP Cina. Nyanyi gak bisa, goyang gak bisa, cuman bisa gini. Geter, udah itu doang. Dan ini loh, kami tuh para penyawer gak pernah yang namanya pelit dan pilih kasih. Gua kalau nyawer minimal itu 50.000. Malum orang tua kan pengusaha. Jual beli, bapak gua jual ibu jual ginjal bapak gua. Pengusaha. Soalnya gini loh, biduan itu kalau cuma dikasih 1.000 dia tuh marah. Misalkan lagi goyang gitu sama biduan, kasih 1.000. Maksud lo apaan ngasih 1.000? Emangnya
Gua kasih 20.000, lo yang goyang. Goyang. Gak mau. Pergi lo dari sini. Bentar, 1.000-nya jangan dibawa. Lumayan. Dan kami juga ya, nyawer itu ada satu batasannya. Kami itu kalau nyawer tahu tarif-tarifnya. Ini tarif-tarifnya ini udah ditentuin sama BNN, Badan Nyawer Nasional ya. Jadi kami tuh kalau nyawer tuh, gue kasih nyawer tuh ada harganya masing-masing. 25.000 itu pinggul. 30.000 itu paha. 40.000 itu dada. Dapat nasi sama Pepsi. Dan gini loh, banyak yang bilang katanya dangdut itu sekarang setara udah sama olahraga. Karena bisa bikin kita sehat dan bisa bikin kita itu terus ceria. Gua sih setuju kalau dangdut ini bisa bikin sehat. Cuman yang bikin gua setuju adalah dangdut ini setara sama olahraga. Gini loh ya, kalau misalkan dangdut ini setara sama olahraga, berarti kan harusnya dangdut ini ada wasitnya. Kebayang dong lo lagi mau dangdutan gitu. Prit, tahan semuanya, biduan tahan. Isyana tahan. Penonton tahan. Sebelum saya mulai dangdutan ini, saya ingin membacakan peraturan. Bila Anda ingin menyawer, hanya boleh dengan uang tunai. Ingat ya, uang tunai, nggak boleh pakai surat berharga. STNK, BPKB, BPJS itu nggak boleh. Apalagi bapak ini nih, kemarin nyawer pakai surat tanah. Bapak yang ini nih, lain kali kalau nyawer jangan pakai surat tilang pak. Pas dilihat, gamayel. Wah. Dan dangdut itu tahun 2016 ini makin booming. Gue seneng sebagai penikmat dangdut. Cuman yang bikin gue takut adalah kalau dangdut semakin booming, ini nih sendi-sendi kehidupan masyarakat tuh terpengaruhi oleh dangdut. Ibu-ibu hamil yang biasa ngedengerin musik klasik ke kandungannya, ini malah ngedengerin musik dangdut. Iya sih mungkin kalau musik dangdut kayak gitu aja biasa aja. Tapi gue takutnya pas lagi lahiran, bukan nangisnya tapi malah Ari-ari diputer saya Gaby Ramadan, terima kasih. Yeay.